Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Puji Tuhan kita tiba pada pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-9 dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini yang judulnya adalah Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan untuk pelajaran yang ke-9 ini kita akan belajar tentang tanda perjanjian. Sebelum kita akan belajar, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu memohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus ketika kami akan mempelajari pelajaran sekolah sabat kami. Dengan pertolongan Tuhan saja kami boleh mengerti dan dapat kami praktekkan, aplikasikan pelajaran-pelajaran rohani untuk kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita, tanda perjanjian. Kita akan belajari pada sepanjang minggu ini. Dan mari kita lihat beberapa ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Beberapa di antaranya yang perlu untuk kita baca adalah Kejadian 2 ayat 2 dan 3, Keluaran 20 ayatnya yang ke-11, Keluaran 16, satu pasal, kemudian Ibrani 4 ayat 1 sampai 4, Keluaran 31 ayat 12 sampai 17, Ulangan 5 ayat 14. Sementara ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Sabat hari ke-7 sama seperti paku yang memukul dengan teratur dan tidak pernah rusak membawa kita kembali ke dasar segala sesuatu. Tentang mengapa kita ada, menjadi seperti apa kita, lalu kemudian tentang mengapa kita kemudian dapat berjalan sampai saat ini, itu semua hanya oleh karena berkat daripada Tuhan. Kita bisa jadi sangat sibuk, berjalan ke sana kemari, menghabiskan uang, mencari uang, pergi ke sana, pergi ke sini, datang ke sana, datang ke sini, kemana-mana. Tetapi kemudian ketika Sabat tiba, kita kemudian kembali ke titik dasar, titik awal segala sesuatu. Karena segala sesuatu yang berharga kepada kita, itu adalah Sabat. Jadi hanya oleh karena Allah menciptakan Sabat itu dan dari mana kita memulaikan Sabat itu. Dengan keteraturan yang tidak pernah berhenti, tidak ada pengecualian Sabat secara diam-diam meluncur di atas cakrawala dan ke dalam celah serta lubang kecil kehidupan kita. Itu mengingatkan kita bahwa setiap celah kehidupan kita milik Pencipta. Oknum yang menaruh kita di sini, dia ada pada mulanya. Menciptakan langit dan bumi, satu perbuatan yang tetap menjadi pusat yang tidak dapat disangkal dari semua kepercayaan orang Kristen, di mana Sabat hari ke-7 adalah tanda yang pasti. Pekan ini kita akan coba melihat lebih jelas lagi bagaimana tanda ini dalam konteks perjanjian di Sinai yang telah kita pelajari dalam pelajaran sekolah Sabat sebelumnya. Asal mula daripada Sabat ini, kalau kita melihat berapa kali kita mendengar Sabat Yahudi kuno, tetapi kitab suci jelas menyatakan bahwa Sabat telah ada jauh sebelum orang Yahudi ini ada. Asalnya terdapat pada pekan penciptaan itu sendiri, yaitu di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, itu memuat cerita tentang penciptaan. Dan Sabat ada di sana, di mana Allah berhenti pada hari yang ke-7 untuk dia kemudian menyucikan akan hari Sabat. Kita lihat di sana bagaimana Sabat ada jauh sebelum Sinai. Di dalam Keluaran 16 ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok
hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ini adalah beberapa ketentuan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel, dan tentunya ini semua berasalnya daripada Tuhan. Kalau kita membaca dengan cepat Keluaran pasal 16, cerita tentang mana yang disediakan bagi orang Israel di padang belantara sebelum Sinai, perhatikan apa yang dinyatakan di dalam peristiwa ini. Paling kurang ada 3 bagian di dalam peristiwa ini yang boleh kita ambil menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama adalah, hanyalah porsi mana yang teratur yang dapat dipakai setiap hari, tetapi pada hari ke-6, jumlah yang dikumpulkan itu digandakan. Yang kedua, tidak ada mana yang diberikan pada hari Sabat. Yang ketiga, bagian yang dibutuhkan untuk hari Sabat yang disiapkan pada hari ke-6 tidak rusak. Sementara pada hari yang lain, mana tidak dapat disisakan untuk hari berikutnya. Jadi ini adalah sebuah fakta menyangkut hari Sabat. Di dalam bukunya The Zondervan Pictorial Encyclopedia of Bible, halaman jilid 5 halaman 184, G.F. Waterman menuliskan seperti berikut. Faktanya persamaan Sabat dengan hari ke-7, kalimat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel tentang Sabat, dan catatan bahwa umat berdasarkan perintah Allah berhenti pada hari ke-7 tidak dapat salah. Ini menunjuk pada pelembagaan Sabat yang pertama pada penciptaan. Ada hal-hal yang lebih daripada pertemuan pertama pada hari Sabat dalam Keluaran 16. Kita bisa melihat bahwa hari Sabat itu merupakan hari persiapan. Hari Sabat adalah menunjukkan kepada kita lewat peristiwa mana ini bahwa hari Sabat memiliki sebuah hari persiapan, yaitu hari ke-6, hari sebelumnya. Lalu kita juga dapat melihat bahwa Sabat merupakan waktu yang dikhususkan oleh Allah untuk manusia. Pengertian tentang Sabat di dalam Keluaran pasal 16 ini membuka wawasan kita bahwa Sabat ini adalah bagian dari tanda penciptaan. Keluaran 31 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ada 4 kali dalam kitab suci, Sabat digambarkan sebagai tanda. Keluaran 31 ayat 13 dan sampai 17, Yehezkiel 20 ayat 12 sampai 20. Jadi ada beberapa ayat di mana menceritakan, memberitahukan kepada kita bahwa Sabat merupakan satu tanda. Satu tanda ini bukan satu simbol. Dalam pengertian sesuatu yang sifatnya melambangkan, mewakili atau mengingatkan sesuatu yang lain. Oleh karena keduanya memiliki kualitas yang sama. Contoh simbol dari kepalan tangan sering digambarkan sebagai kekuatan atau tenaga. Dalam kitab suci, Sabat adalah tanda yang berfungsi sebagai tanda luar biasa atau benda atau keadaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang pasti. Tidak ada sesuatu dalam tanda-tanda itu sendiri secara khusus terhubung dengan perjanjian. Sabat adalah tanda perjanjian antara aku dan kamu turun-temurun. Ini yang dikatakan Allah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga merupakan sebuah tanda penyucian. Di dalam Keluaran 31 ayat 13 firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Satu pasal tentang Sabat yang luar biasa
kayaknya ada di dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 17 ini yang mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan untuk membangun bait suci dan penetapan pelayan-pelayannya. Konsep Sabat sebagai tanda-tanda yang kelihatan, eksternal, dan kekal antara Allah dan umatnya dinyatakan di sini sebagai untuk yang pertama dalam cara ini. Ayat yang saya sudah sebutkan tadi di atas berisi konsep-konsep yang mengagumkan, yang berguna untuk dipelajari. Ada dua ide yang baru bergabung dalam ayat ini. Yang pertama adalah Sabat sebagai tanda pengetahuan, dan yang kedua adalah Sabat sebagai tanda penyucian. Jadi penyucian ini adalah sebuah proses, dan ini adalah pekerjaan kasih penebusan. Allah sama dengan pekerjaan kasih penebusan Allah yang sama dengan pekerjaan penyelamatan dan penebusan. Baik kebenaran maupun penyucian adalah pekerjaan Allah. Ellen White dalam Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 350. Aku Tuhan menyucikan kamu. Jadi Sabat adalah tanda yang memberikan pengetahuan akan Allah sebagai penyuci. Sabat diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah adalah pencipta, juga tanda Dia adalah penyuci. Luar biasa pelajaran sekolah Sabat kita. Bagaimana Sabat juga merupakan tanda penyucian kita. Dan kita harus mengingat hari Sabat ini seterusnya. Itulah sebabnya hukum ke-4, Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat adalah tanda bagi manusia untuk diingat. Fungsinya untuk diingat. Diingat selalu. Dan yang kedua ini adalah perintah yang diberikan kepada kita untuk selalu kita sucikan. Ellen White dalam Selected Messages, jilid 2 halaman 160 berkata, dengan menyucikan Sabat menunjukkan bahwa kita adalah umatnya. Firman-Nya menyatakan Sabat menjadi tanda yang membedakan umat yang menuruti perintah. Mereka yang memelihara hukum Allah akan menjadi satu dengan Dia dalam pertentangan besar yang telah dimulai di sorga antara setan dan Allah. 10 hukum menetapkan secara luas dan mendasar hubungan Allah dengan manusia, serta hubungan manusia dengan manusia. Perintah yang terletak pada pusat 10 hukum itu adalah perintah Sabat. Dan Sabat ini adalah sebuah tanda perjanjian. Sabat adalah tanda perjanjian yang menjangkau ke depan pada saat ketika rencana keselamatan menjadi sempurna. Sabat menunjuk ke belakang pada penciptaan kita dan sebagai tanda perjanjian kasih karunia. Ini menunjukkan kepada kita penciptaan kembali yang terakhir ketika Allah menjadikan segala sesuatu. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini, tanda perjanjian. Semoga Tuhan menolong kita, pelajaran ini boleh kita aplikasikan makna-makna rohaninya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.